Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita awali perayaan Ekaristi dengan lagu pembuka Mada Bakti 330. Yesus, selamat datang, hari lahirmu lama ditunggu umat dengan rindu. Dahulu para nabilah dipilih Tuhan, putranya kini yang menjadi putusan. Selamat datang hari lahir Kristus, bukti yang nyata betapa cinta Tuhan pada kita. Amanat Yesus yang dibawa dari Bapa, ampun untuk dosa, bahagia di surga. Cinta Tuhan umat manusia di tangan setan, dosa merajalela tak tertahan. Kita dibebaskan Kristus dari jajahan, dunia merdeka, kerajaan Tuhan sudah datang. Kristus datang lagi di hari akhir, dalam keagungannya Raja adil. Semoga kita dilimpahi rahmat kurnia, masuk selamanya kerajaan surga. Kristus datang, Yesus selamat datang, hari lahirmu lama ditunggu umat dengan rindu. Dahulu para nabilah dipilih Tuhan, putranya kini yang menjadi utusan. Selamat datang. Kita siapkan Mada Bakti 180. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat berjumpa dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan dalam rangka merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Teladan para sarjana dari timur membuka jalan bagi kita. Mereka telah datang mencari bayi Yesus dengan hati yang gembira. Perjalanannya dilalui bukan tanpa kesalahan, namun mereka tetap yakin akan kemuliaan Tuhan yang akan disembahnya itu. Melalui tanda-tanda yang dapat mereka tangkap, sampailah mereka di hadapan Sang Timur, dan dengannya membuat mereka sungguh merasa bahagia. Dipersembahkannya emas, kemenyan, dan mur sebagai lambang serah diri dan sembah yang tulus kepada Yesus Sang Almasih. Semoga lewat perayaan kudus ini, kita juga sebagai umat beriman semakin mengalami kemuliaan Tuhan seperti yang dialami para sarjana dari timur ini. Dan sembari bergembira atas kedatangan Sang Penyelamat kita,
Mari juga kita hantarkan dan membawa segala persembahan hati kita kepada Allah atas kasih karunia-Nya yang boleh kita alami dalam kehidupan keseharian kita masing-masing, baik secara pribadi, dalam keluarga, dalam lingkungan pekerjaan, usaha ataupun pelayanan kita, dan dalam kehidupan bermasyarakat. Kita bawa kepada Allah sebagai persembahan hidup kita, sembari memohon kepadanya agar dalam perjalanan hidup kita selanjutnya Allah tetap menyertai kita dengan penuh kasih, agar segala rencana pekerjaan, usaha dan pelayanan kita sungguh mampu kita jalani, kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan moga-moga pula senantiasa berkenan di hadapan Allah. Karena itu, agar layak pantas perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui sembari memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja Damai yang memanggil para sarjana dari timur dengan cahaya bintang-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Raja Damai yang memanggil kami dari kegelapan dengan cahaya-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Raja Damai yang menghendaki semua bangsa bergabung dalam perarakan menuju cahaya abadi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mana Bakti 195. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami mengurungkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur
sisi Bapa, kasihanilah kami, karenanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, pada hari ini dengan bimbingan bintang, Engkau telah mewahyukan putra tunggal-Mu kepada bangsa-bangsa. Kami mohon semoga kami yang telah mengenal Engkau dalam iman, kelak Engkau perkenankan memandang wajah-Mu dalam kemuliaan. Kami bersyukur kepadamu, Engkau telah mendatangi kami, dan semoga dengan itu kami pun Engkau teguhkan untuk terus mau menerima Engkau, membuka diri dan mencari Engkau dalam seluruh kehidupan keseharian kami. Kami juga memohonkan rahmat keselamatan-Mu bagi Oma Maria Anastasia atau Loa Giok Ang yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu pada tanggal 3 Januari yang lalu. Biarlah tangan kasih-Mu melayak pantaskan dia untuk sungguh dapat menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu,
unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemeyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putera raja. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya keadilan berkembang pada zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Sheba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hamba-Nya. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam Roh kepada para rasul
dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita berdiri. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Kami telah melihat bintang Tuhan di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem di tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya.
lalu mereka sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian, karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, Shalom. Semoga semuanya berkabar baik. Amin. Saya kira kegembiraan dan sukacita yang kita alami berdasar pada sukacita dan kegembiraan yang dialami oleh 3 raja atau 3 majus dari timur yang setelah melewati perjalanan panjang dan juga dalam tanda petik tersesat ke tempatnya Herodes, pada akhirnya mereka menemukan apa yang mereka cari. Atas tuntunan Sang Bintang, mereka berjumpa dengan bayi Yesus Al-Masih. Tentu perayaan ini mesti menjadi kegembiraan dan sukacita bagi kita, karena lewat perayaan ini kita juga terus bersama dengan 3 majus, 3 raja dari timur, mencari Dia yang dalam bacaan pertama dalam kisah kitab Nabi Yesaya menggambarkan sebagai sang pemimpin sejati bagi Yehuda, bagi bangsa Israel. Beberapa minggu lalu, 2 minggu lalu, kita merayakan Natal, kelahiran Sang Juru Selamat. Ia yang transenden menjadi imanen. Ia yang jauh di luar jangkauan rasa, penglihatan, pengalaman manusia, hadir secara nyata di dalam kehidupan konkret kita yang dapat kita lihat, kita rasakan, kita alami. Dalam lagu pembuka dinyanyikan bahwa dengan kelahiran Yesus itu menjadi bukti yang nyata bahwa Allah mengasihi kita. Kan biasanya kita manusia selalu mencari bukti toh. Saya mencintai engkau. Mana buktinya? Ya toh. Atau tidak aja. Yang penting saya mencintai engkau. Ya, saya percaya kau. Tuh. Kira-kira begitu. Nah, mestinya juga begitu kepada Allah. Kalau Allah mengatakan, saya mengasihi engkau, mestinya kita juga mengasihi Allah, bukan karena Allah mencintai kita, tetapi karena kita mau mencintai Allah, tanpa harus menuntut suatu tanda ataupun bukti. Ya kan? Lihatlah para orang Farisi yang ketika mereka minta tanda dari Allah, dari Yesus, dan Yesus mengatakan, saya tidak akan memberikan tanda, karena apapun kamu dikasih, kamu tidak akan percaya. Jadi pura-pura itu minta tanda, lalu ya tetap tidak percaya. Nah, apakah kita juga akan demikian? Selalu meminta bukti, meminta tanda kepada Allah supaya kita memastikan diri kita, hidup kita untuk sungguh mau sepenuhnya percaya mengimani Dia.
Nah, kadang-kadang ketika kita mengalami suatu persoalan, problem dalam hidup kita, lalu kita kemudian mengambil suatu kesimpulan pribadi, Allah tidak memperhatikan kita. Allah tidak mencintai kita. Lihatlah perjalanan 3 Majus dari timur. Mereka atas tanda-tanda bintang, mereka mencari Dia yang telah lahir, Sang Almasih. Dan apakah mereka langsung menemukan Sang Almasih itu? Ternyata tidak. Mereka dalam tanda petik tersesat ke rumah Herodes. Yang notabene kalau kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini, Herodes ingin menjumpai sang bayi itu dengan maksud yang lain. Ya. Sementara para Majus juga dengan maksud yang mulia. Mereka ingin menyembah Yesus karena mereka percaya bahwa yang telah lahir itu adalah sang pemimpin sejati yang akan memimpin bangsa-bangsa, bukan bangsa Yehuda saja, tetapi seluruh bangsa, menuntun bangsa-bangsa itu sampai pada keselamatan. Nah, sementara Herodes dengan mendengar apa yang disampaikan oleh para Majus itu, dalam tanda petik atas kepentingannya sebagai seorang raja yang tak ingin tersaingi, ia bermaksud lain untuk menjumpai Yesus. Dan karena itu ia meminta kepada para Majus kalau mereka sudah menemukannya supaya kembali kepada Herodes untuk mengatakan di mana Sang Almasih itu telah dilahirkan. Tetapi lihatlah bahwa mereka ketika telah berjumpa dengan Yesus, dikatakan diperingatkan dalam mimpi supaya mereka pulang ke daerahnya masing-masing melalui jalan yang lain. Supaya apa? Supaya segala rencana Allah yang telah ditetapkan itu berjalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, perayaan Hari Raya Penampakan Tuhan, ya sedikit kalau kita kembali pada sejarah, pada awal mula perayaan ini diperuntukkan untuk Hari Raya Natal dan juga penampakan itu disatukan. Natal itu kemudian setelah melihat bahwa Natal itu menjadi juga suatu unsur yang sangat penting untuk kita rayakan sebagai umat beriman, sebagai tanda awal kehadiran Allah secara nyata di dalam kehidupan manusia. Perayaan penampakan Tuhan tentu saja dimaksudkan supaya kita yang terus mengambil bagian di dalam perjalanan hidup iman terus-menerus dituntun, diteguhkan agar kita meskipun mengalami berbagai macam tantangan, tetap setia dan melanjutkan perjuangan pencarian kita. Mencari Dia yang adalah sumber hidup kita, yang menjadi tujuan akhir dari kehidupan kita, yakni Yesus Kristus yang telah lahir di kandang domba di Bethlehem. Hari Raya Penampakan tentu memberi warta penting bagi kita bahwa Yesus yang lahir adalah Sang Mesias, Anak Allah, dan juga kabar gembira yang diperuntukkan bukan hanya bagi bangsa Yehuda, bagi orang-orang Yahudi, tetapi kepada semua bangsa. Dan buktinya bahwa kalau itu diperuntukkan bagi semua bangsa, kita pun yang jauh dari Yerusalem sana, dari Bethlehem, boleh melihat, menjumpai, mengalami kehadiran
Sang Almasih itu. Seperti para Majus dari timur, kita pun perlu datang kepada Yesus, siapapun dia, seperti apapun kondisinya, bagaimanapun situasi kehidupannya. Jabatan dan kehormatan tidak membatasi orang untuk datang kepada Yesus. Kita tahu 3 raja dari timur yang kita rayakan mengunjungi Yesus, tidak ada secara literatur dalam kitab suci dikatakan mereka adalah raja, mereka adalah sarjana. Ya. Tetapi kenapa dikatakan mereka adalah sarjana dan mereka adalah raja? Dalam situasi pada saat itu, mereka dari timur ke Bethlehem, belum ada namanya pesawat, belum ada namanya internet, Google Map, yaitu kalau sekarang orang tinggal tindis Google Map, saya mau ke Bethlehem, ditunjukkan sampai kemana. Ya. Tetapi mereka hanya mengandalkan bintang. Dan tidak semua orang dapat melihat tanda-tanda bintang itu sebagai sesuatu hal yang penting. Mereka yang tahu tentang ilmu perbintangan akan memang mengerti, memahami bintang seperti apa, menunjukkan apa. Dan karena itulah sebagai orang-orang yang berilmu tentang perbintangan disimpulkan sebagai orang sebagai sarjana. Nah, lalu kita melihat apa yang mereka bawa, kemenyan, emas, dan mur, yang juga menjadi simbol suatu kekayaan. Tidaklah mungkin orang-orang sederhana membawa suatu persembahan kemenyan emas dan mur untuk dipersembahkan. Ya, kalau kita, tapi ini sensitif, tidak usah saja dikatakan ya. Jadi orang yang membawa emas, kemenyan, dan mur menunjukkan suatu simbol bahwa orang itu punya. Dan biasanya di mana itu emas? Dalam sistem kerajaan. Biasanya banyak ditemukan di istana. Di rakyat biasa jarang. Karena biasanya bagaimana? Ada hal yang berharga biasanya menjadi milik raja. Juga kalau di Toraja dulu begitu. Kalau ya dalam tanda petik itu raja melihat, oh ada barang bagus di sana, sini kasih raja, ya kan? Jadi orang tidak berhak, tidak mampu menolak hal itu. Dia harus memberikan kepada raja. Itu yang menunjukkan sehingga diambil suatu kesimpulan bahwa 3 Majus dari timur ini adalah mereka sarjana, mereka kalangan dari kerajaan. Dan karena itu dikatakan jabatan dan kehormatan tidak membatasi orang untuk datang kepada Yesus. Mereka yang kecil dan terpuruk juga tak perlu takut untuk tetap beriman kepada Yesus. Kadang-kadang ketika kita penuh dengan dosa, ini sering saya katakan, kalau kita berdosa, apalagi kalau kita sering melakukan dosa, dan bahkan kita merasa bahwa dosa kita sangat besar, lalu kadang-kadang kita merasa tidak pantas lagi datang kepada Yesus. Nah, ini mungkin secara pemikiran manusiawi kita, iya, kita merasa tidak pantas. Tetapi ternyata justru karena kita manusia ini terbelenggu oleh dosa, di mana kita tidak lagi mampu keluar dari dosa itu. Justru disitulah Allah menunjukkan belas kasih-Nya, kerahimannya. Ia mau datang, Ia mau turun ke dalam keadaan kemanusiawian kita dalam segala keterpurukan kita untuk membebaskan kita dari belenggu dosa itu. Dan karena itulah Ia datang
Ia lahir di tengah-tengah kita dalam rupa manusia untuk membebaskan kita dari dosa. Nah, maka jangan takut untuk datang kepada Yesus meskipun terpuruk di dalam keadaan dosa. Karena ketika kita tidak lagi datang kepada Yesus dan kita terpuruk dalam keadaan dosa, maka semakin jauhlah berkat Allah dari kita. Justru ketika kita membuka diri, mau berusaha datang kepada Yesus, maka di sanalah kasih-Nya semakin menjadi nyata dan menjadi sempurna. Dalam bacaan kedua, Rasul Paulus juga mengingatkan hal itu. Bagaimana kita terus berusaha mau datang kepadanya dalam segala situasi, dalam segala kondisi kehidupan kita. Entah kita hidup dalam kesalehan, entah mungkin ya dibilang saleh, dibilang tidak. Ataupun mungkin sebaliknya, kita sangat terpuruk karena salah dan dosa. Kita semuanya mempunyai hak yang sama datang kepada Allah dalam diri Yesus Kristus. Dan di sanalah Allah menyatakan belas kasih-Nya. Bukankah Allah sendiri mau meninggalkan tahtanya untuk turun ke dunia supaya Ia dapat membebaskan kita dari salah dan dosa? Kenapa kita tidak mau berusaha untuk terus mau menjumpai Yesus? Para Majus menunjukkan kepada kita dari tempat yang jauh, jarak yang jauh, membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan tentu saja perbekalan yang besar, dan mungkin juga ketika berhadapan dengan berbagai macam tantangan, ketersesatan, mereka tetap setia, mau sampai berjumpa dengan sang bayi yang telah lahir di Bethlehem, ialah Al-Masih. Nah, mari kita juga berusaha dengan teladan para Majus ini, berusaha dalam seluruh kehidupan kita untuk dapat memiliki kepekaan, membaca kehadiran Allah lewat sesama kita, melalui peristiwa-peristiwa kehidupan kita, melalui pengalaman jatuh bangun kita, melalui pengalaman-pengalaman kesuksesan kegagalan kita, melalui sakit ataupun sehat kita. Dalam semuanya itu kita berusaha untuk mau menjumpai Dia yang telah datang. Dalam setiap perkara dan peristiwa, selalu saja ada bintang yang menuntun langkah kita. Karena itu jangan takut. Jangan merasa bahwa ketika mengalami kesulitan, lalu kita akan berhenti. Tetapi justru dalam kesulitan-kesulitan itu, selalu saja ada bintang yang dapat menuntun hidup kita. Milikilah ketajaman mata untuk melihat kehadiran Allah. Milikilah budi untuk memahami dan percaya. Dan milikilah hati untuk mendekat dan datang pada Yesus seperti para Majus dari timur. Kalau keselamatan itu diperuntukkan bagi segala bangsa dan tidak eksklusif untuk orang Yahudi, maka kita pun harus belajar menerima setiap orang dalam segala perbedaan yang ada. Entah perbedaan budaya, entah perbedaan bahasa, tradisi, kebiasaan, warna kulit dan ras, etnik ataupun suku, perbedaan kebiasaan ataupun juga pola pikir. Dalam semuanya itu, kita menghindari diskriminasi, pilih kasih, keberpihakan tertentu. Kita perlu terbuka kepada siapapun dan merangkul siapapun yang merindukan keselamatan dan yang membutuhkan dukungan serta uluran tangan kita. Dan karena itu menjadi ironi bagi setiap orang beriman kalau dikatakan kita sama-sama beriman dan sama-sama mencari keselamatan dari Allah,
tetapi di sisi lain kita saling menyikut, kita saling membeda-bedakan. Ya. Kita lebih mementingkan kelompok kita dan lain sebagainya. Kalau kita arahnya sama, mencari Dia yang telah hadir di tengah-tengah kita, maka mari kita dalam keadaan kondisi apapun kita, dalam situasi apapun kita, seperti apapun kita, mari kita bersama-sama mencari Dia yang telah hadir itu, agar kita bersama-sama pula boleh menikmati kemuliaannya untuk kehidupan yang kekal. Semoga demikian. Amin. Yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus, terang yang menerangi semua bangsa dengan sinar kebenaran dan teladan hidupnya. Marilah mengatakan kepadanya, semoga terang-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Bagi Gereja Kristus, ya Tuhan Yesus, semoga gereja menjadi cahaya yang menerangi makna kehidupan, serta memancarkan kegembiraan, kasih, dan damai bagi semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Bagi semua orang yang menanamkan diri umat beriman, serta menjadi penganut suatu gereja. Ya Tuhan Yesus, semoga semua orang beriman tidak merasa paling memiliki segala hikmat dan kebenaran, tetapi sebaliknya, semoga mereka tetap menjadi Tuhan dan tumbuh dalam iman. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Bagi semua orang dan semua bangsa yang mencari kebenaran dan kebahagiaan, pembebasan dan pengampunan. Ya Tuhan Yesus, semoga bangsa-bangsa tidak mencari dengan sia-sia, tetapi menemukan Kristus sebagai bintang yang menuntun jalan hidup semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi Gereja Kristus yang tersebar di seluruh dunia. Ya Tuhan Yesus, semoga gereja mengumpulkan semua bangsa dan budaya yang begitu berbeda-beda satu sama lain dalam satu persekutuan iman dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi umat yang berkumpul di tempat ini, ya Tuhan Yesus, semoga kami tetap menyambut Engkau, juga bila Engkau menampakkan diri kepada kami dengan cara-cara yang tidak seperti kami harapkan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Sejenak kita bawa segala harapan dan persembahan intensi kita
sembari mengingat mendoakan saudara-saudari kita yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Kita juga bawa dalam doa kita memohonkan rahmat keselamatan bagi saudara kita Oma Maria Anastasia atau Lua Giok Ang yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan tanggal 3 Januari yang lalu. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah sumber hidup kami, Allah yang menuntun dengan penuh kasih kehidupan kami, dan Allah yang menjadi tujuan akhir dari kehidupan kami untuk menikmati kemuliaan-Mu. Kami percayakan ke dalam tangan kasih dan kerahiman-Mu, Oma Maria Anastasia atau Lua Giok Ang yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Kiranya Engkau melayak pantaskannya boleh menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, biarlah tangan kasih-Mu tetap menuntun mereka dalam perjalanan hidup mereka masing-masing, agar mereka pun tetap teguh dan setia menjalani hidup iman mereka kepada-Mu. Dan kelak mereka pun boleh menikmati kemuliaan-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau lebih dekat dengan kami daripada manusia manapun juga. Maka terangilah kegelapan kami dan tolonglah kami untuk menyinarkan terang kasih dan kebenaran-Mu kepada dunia sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Lagu persiapan persembahan Mada Bakti 349. Marilah kawan datang menghadapnya, Yesus penebus yang tidur di sana. Bawalah serta yang dapat kau beri, semoga Yesus berkenan di hati. Olehkah Yesus ku balas cinta-Mu dengan segala nyanyian hatiku. Tidurlah tidur hingga datang pagi, ku buai di Kau dengan senang hati. Katakan Yesus apa yang Kau minta, akan ku coba mencari yang ada. Janganlah cemas kawanmu di sini, segala pintu kan ku bawa nanti. Marilah kawan datang menghadapnya, Yesus penebus yang tidur di sana. Bawalah serta yang dapat Kau beri, semoga Yesus berkenan di hati. Bolehkah Yesus ku balas cinta-Mu dengan segala nyanyian hatiku. Tidurlah tidur hingga datang pagi, ku buai di Kau dengan senang hati. Katakan Yesus
ku minta, akan ku coba mencari yang ada. Janganlah cemas kawanmu di sini, segala pintu kan ku bawa nanti. Kita siapkan Mada Bakti 251. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, pandanglah dengan rela kami umat-Mu yang mempersembahkan bukan lagi emas, dupa, dan mur, melainkan Dia yang dalam persembahan ini dimaklumkan, dikurbankan, dan disambut. Dialah Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus, Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaan-Nya yang baru dan baka. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Surga
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Semoga percampuran Tuhan dan Yesus Kristus akan kita sambut mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak Domba Allah, Mada Bakti 271. 272. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mana Bakti 347. Dalam gua dingin ada palungan, anak Yesus tidur di samping bunda. Di langit bersih bintang bertaburan, bunda bersenandung untuk ananda. Jika bunyi hewan mengganggu sunyi, anak Yesus lihat mata berseri. Saya cinta padamu ikhlas murni, tinggallah dekatku segala hari. Aku minta Yesus rahmat kasih-Mu supaya setia bagai sahabat-Mu. Antarlah oh Yesus kami semua agar bersatu denganmu di surga. Mada Bakti 348. Lahirlah di Betlehem seorang putera yang patut aku kasih dengan tulus hati. Sungguh dengan tulus hati padanya ku serahkan segala milikku. Jiwa ragaku genap hidup dan matiku. Sungguh hidup dan matiku. Oh anak yang ilahi, sambutlah kasihku. Sudi jadikan aku abdi-Mu setia. Sungguh abdi-Mu setia. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang dengan persembahan untuk menyembahkan. Marilah berdoa. Ya Allah, dengan terang surgawi, berjalanlah di depan kami selalu dan dimanapun. Semoga dengan pandangan yang jernih dan kasih yang pantas,
kami mampu melihat dan menyambut misteri yang kami rayakan ini sesuai dengan kehendak-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan penyampaian paroki. Pengumuman gereja Sabtu dan Minggu tanggal 7 dan 8 Januari 2023. Pertama, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Juventinus dengan Yestiana sebagai pengumuman ketiga. Yosef Jega dengan Maria Natalia Moa sebagai pengumuman pertama. Kedua, pengumuman kolekte gereja tanggal 31 Desember 2022 atau 1 Januari 2023 sebesar Rp24.698.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp14.507.000. Aksi Advent sebesar Rp2.440.000. Ketiga, pengumuman pertemuan bulanan WKRI perdana di tahun 2023 dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 pukul 16.30 WITA di Aula Paroki Lantai 1. Keempat, tabisan imam akan diadakan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 pukul 9 pagi di Gereja Santo Fransiskus Assisi. Keempat diakon yang akan ditabiskan yakni Diakon Ayus Radrigis, Diakon San Francisco Umini, Diakon Yosafat, dan Diakon Gideon Suhendara. Kelima, misa pembaptisan Tuhan Yesus diadakan pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 pukul 6 pagi. Keenam, baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023. Formulir dikumpul kembali paling lambat tanggal 12 Januari. Ketujuh, disampaikan kepada seluruh umat Paroki Kristus Raja Andalas untuk segera mendaftar atau mengisi formulir pendataan umat yang bisa diperoleh dari masing-masing ketua rukun. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Kepada segenap petugas liturgi, juga kepada segenap umat yang telah hadir dalam perayaan kudus kita pada pagi hari ini, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kita lewat Ekaristi Kudus ini. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, mari kita menutup seluruh rangkaian perayaan kudus kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pulanglah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup Manda Bakti 357. Gembala pergilah cepat-cepat menuju
menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem Raja Yerusalem, karena kini Allah Putra jadi manusia. Lekaslah mencari Allah Putra penyelamat dunia. Gembala pergilah cepat-cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem Raja Yerusalem. Allah yang Maha Kuasa turun ke dunia. Lekaslah mencari yang kuasa